Coba deh Anda pikirin sebentar. Setiap manusia di planet ini, entah itu astronot, atlet, atau kita yang lagi ngobrol sekarang, semua memulai perjalanannya dari titik yang sama persis, satu sel tunggal. Benar-benar cuma satu ya. Sumber-sumber yang kita bahas ini bilang, inilah pengalaman universal yang menyatukan kita semua. Tapi di sini muncul satu teka-teki raksasa yang bikin pusing para ilmuwan. Mereka sampai kasih nama masalah satu sel. Oke. Gini, gimana caranya satu sel itu, sel telur yang udah dibuahi, bisa tahu cara membangun sesuatu yang super rumit kayak tubuh manusia. Dengan triliunan sel yang tugasnya beda-beda. Ada yang jadi otot, jadi tulang, jadi otak. Siapa yang ngasih perintahnya? Tepat. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, nah di pembahasan kita kali ini, kita akan menelusuri jejak para ilmuwan selama ratusan tahun. Ini bukan perjalanan yang lurus ya. Oh, bukan. Dan momen-momen aha yang benar-benar mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. Oke, kita mulai dari mana nih? Kayaknya dari ide yang paling aneh dulu ya. Di sumber Anda disebut soal preformasionisme. Ah ya. Ini beneran ada yang percaya kalau di dalam sperma atau sel telur itu sudah ada manusia mini yang bentuknya sempurna, yang disebut homunculus itu. Oh iya, dan ini bukan cuma ide iseng. Selama hampir 200 tahun, ini adalah teori yang dominan. Mereka benar-benar percaya perkembangan itu cuma soal membesarkan ukuran. Jadi kayak balon ditiup aja gitu? Persis! Ada ilustrasi dari abad ke-17 yang terkenal banget, gambar sosok manusia kecil meringkuk di dalam kepala sperma. Dan yang menarik, ini bukan sekedar debat ilmiah loh. Maksudnya? Ada kepentingan lain di baliknya. Tentu saja, teori ini dapat dukungan penuh dari gereja dan kaum bangsawan. Wah, buat gereja, ini bukti kalau Tuhan menciptakan seluruh umat manusia sekaligus di awal penciptaan. Tinggal dibesarkan saja. Buat para raja, ini melegitimasi hak waris. Oh, jadi kalau raja berasal dari manusia mini yang sudah ada di garis keturunannya, ya kekuasaannya jadi sah secara biologis. Tepat, semuanya jadi rapi. Wah, jadi sains dipakai buat justifikasi tatanan sosial. Oke. Tapi kan ide ini kedengarannya nggak masuk akal. Kapan akhirnya orang sadar kalau ini salah? Nah, ini mulai seru. Di akhir abad ke-19, ada ilmuwan Jerman, Wilhelm Rals. Dia coba melakukan eksperimen. Dia ambil embrio katak yang baru punya 2 sel, terus salah satu selnya dia tusuk pakai jarum panas sampai mati. Sadis juga ya. Terus apa hasilnya? Hasilnya, sel yang masih hidup itu cuma berkembang jadi separuh embrio. Jadi kayak katak yang badannya cuma sebelah. Iya, dari situ Rox menyimpulkan kalau nasib setiap sel itu sudah ditentukan dari awal. Kayak potongan mozaik. Kalau satu potongan hilang, ya gambarnya jadi nggak utuh. Masuk akal sih. Tapi kok rasanya ada yang kurang pas? Tepat. Disinilah takdir, atau lebih tepatnya kecerobohan. Kecerobohan? Ada ilmuwan lain, Hans Driesch, yang mau mengulangi eksperimen Rox. Tapi Driesch ini terkenal nggak sabaran dan agak ceroboh. Daripada pakai jarum panas yang ribet, dia ambil embrio bulu babi. Oke. Terus dia kocok aja di dalam tabung sampai sel-selnya misah. Tunggu, dikocok? Beneran cuma dikocok gitu aja? Hahaha, iya, dikocok. Niatnya mungkin cuma mau misahin, tapi caranya agak brutal. Terus apa yang terjadi? Dia dapat potongan-potongan bulu babi gitu? Dia juga mikirnya gitu. Dia tinggalin semalaman, mungkin sambil berharap besok pagi dia lihat serpihan jaringan yang aneh. Tapi yang dia temukan keesokan harinya benar-benar mengguncang dunia biologi. Apa itu? Setiap sel yang terpisah itu, masing-masing, tumbuh jadi larva bulu babi yang utuh dan normal. Ukurannya memang lebih kecil, tapi sempurna. Tunggu. Jadi dari satu sel jadi satu individu utuh, bukan setengah. Jadi eksperimen Rox yang tadi salah dong? Tepat sekali. Ternyata, di eksperimen Rox, sel yang mati itu masih menempel dan mengirimkan sinyal kimia yang mengganggu sel hidup di sebelahnya. Makanya pertumbuhannya jadi nggak normal. Oh, jadi gara-gara sel matinya masih ada di situ? Betul. Driesch, karena kecerobohannya mengocok embrio itu, justru tanpa sengaja berhasil mengisolasi sel-selnya secara sempurna. Dia membuktikan kalau sel-sel awal ini sifatnya plastis. Plastis? Maksudnya bisa beradaptasi? Iya. Kalau dipisah, masing-masing bisa bilang, oke, teman-teman saya nggak ada, berarti saya harus bikin semuanya dari awal. Jadi sebuah kesalahan ceroboh justru membatalkan penemuan sebelumnya dan membuka jalan baru. Sains kadang aneh ya. Oke, jadi sel itu bisa beradaptasi, tapi tetap aja pasti ada instruksi di dalamnya kan? Nah, itu dia. Dari mana datangnya instruksi itu? Ya. Jawabannya,
datang dari tempat yang sangat tidak terduga. Kebun di sebuah biara. Ada seorang biarawan Austria bernama Gregor Mendel yang iseng-iseng menyilangkan tanaman kacang polong. Iseng-iseng tapi katanya sampai puluhan ribu tanaman ya? Hampir 30.000 tanaman. Dia sangat teliti. Dan dari situ, dia menemukan pola yang sangat jelas. Pola kayak gimana? Misalnya, kalau dia silangkan kacang polong tinggi dengan yang pendek, hasilnya nggak jadi sedang-sedang saja. Generasi berikutnya punya rasio 3 tinggi banding 1 pendek. Sangat matematis. Oh, rasio 3:1 yang terkenal itu. Betul. Dari situlah dia mengusulkan adanya faktor pewarisan yang kita kenal sekarang sebagai gen. Tapi bukannya karyanya sempat dilupakan orang ya? Betul. Diabaikan selama puluhan tahun. Dunia sains belum siap. Baru di awal tahun 1900-an, idenya ditemukan kembali oleh Thomas Han Morgan dan timnya di Columbia University. Di lab mereka yang terkenal, ruang lalat. Ruang lalat. Kenapa lalat? Karena mereka bereproduksi sangat cepat. Dalam 2 minggu sudah dapat generasi baru. Morgan ini menghabiskan waktu bertahun-tahun mengamati puluhan ribu lalat, cuma buat nyari satu hal. Apa itu? Lalat yang aneh, yang beda dari biasanya. Bertahun-tahun cuma buat nyari satu lalat aneh. Sabar banget orang ini. Terus dia ketemu. Akhirnya ketemu. 1 ekor lalat jantan dengan mata berwarna putih, padahal normalnya merah. Akhirnya. Rumit. Dan menemukan pola yang aneh. Sifat mata putih ini kayaknya nempel sama jenis kelamin jantan. Disitulah momen pencerahannya kan? Betul sekali. Dia sadar kalau kromosom penentu jenis kelamin X dan Y itu kan berbeda. Dan karena sifat mata putih ini lebih sering muncul pada jantan yang punya kromosom XY, dia menyimpulkan, Aha. gen untuk warna mata ini pasti secara fisik menempel di kromosom X. Jadi ini pertama kalinya mereka bisa bilang gen itu bukan cuma ide abstrak, tapi benda fisik yang ada di sini sambil nunjuk kromosom. Ini penemuan besar. Sangat besar. Ini mengubah genetika dari sekedar mengamati pola warisan menjadi studi tentang mekanisme fisik. Tapi, ini juga memicu perdebatan besar berikutnya. Tunggu, kalau mereka udah tahu gen itu ada di kromosom, masalahnya apa lagi? Bukannya tinggal dicari aja bendanya? Nah, kromosom itu kan isinya ada 2 hal utama, protein dan asam nukleat yang disebut DNA. Ya. Waktu itu, hampir semua ilmuwan yakin kalau materi genetik itu pasti protein. Kenapa mereka yakin itu? Logikanya begini, kehidupan itu kan sangat kompleks, jadi instruksinya juga pasti kompleks. Protein terbuat dari 20 jenis asam amino, jadi variasinya bisa tak terbatas, kayak alfabet dengan 20 huruf. Oke. Sedangkan DNA, yang ironisnya pertama kali ditemukan dari nanah di perban bekas operasi, kelihatannya super sederhana. Alfabetnya cuma 4 huruf, A, T, C, dan G. Cuma 4? Iya, para ilmuwan terjebak dalam apa yang disebut kunci konseptual. Mereka mikir, nggak mungkin sesuatu yang sesederhana itu bisa menyimpan semua resep kehidupan. Cuma karena kelihatannya simple. Padahal alfabet kita juga cuma 26 huruf tapi bisa jadi novel. Aneh juga cara berpikirnya. Lalu siapa yang berhasil membuka kunci itu? Kuncinya didobrak tahun 1944 oleh Oswald Avery dan timnya. Mereka melakukan eksperimen yang sangat elegan pakai bakteri. Ada 2 jenis bakteri Pneumococcus, 1 jenis yang ganas dan mematikan, 1 lagi jinak. Oke. Mereka ambil bakteri ganas itu, lalu mereka pecah jadi komponen-komponennya, proteinnya dipisah, lemaknya dipisah, DNA-nya juga dipisah. Terus masing-masing komponen itu dites. Tepat. Mereka campurkan masing-masing komponen itu dengan bakteri yang jinak buat melihat mana yang bisa mengubah bakteri jinak jadi ganas. Dan semua orang bertaruh pada protein ya? Semua. Tapi di luar dugaan, satu-satunya komponen yang bisa melakukan transformasi itu adalah DNA. Wow, pasti langsung heboh kan? Justru tidak. Komunitas ilmiah itu sangat skeptis. Banyak yang bilang, ekstrak DNA si Avery ini pasti masih kecampur sedikit protein. Masih nggak percaya juga. Butuh 1 eksperimen lagi beberapa tahun kemudian, kali ini pakai virus, untuk akhirnya membuktikan tanpa keraguan bahwa DNA dan hanya DNA yang menjadi pembawa instruksi kehidupan. Inilah yang membuka jalan bagi Watson dan Crick di tahun 1953. Untuk menemukan struktur helix ganda yang ikonik itu. Betul. Oke, jadi DNA ini cetak birunya. Tapi tunggu dulu.
Ini ada yang aneh. Balik lagi ke pertanyaan saya di awal. Kalau DNA di sel kulit sama sel otak saya itu persis sama, 100% identik. Iya, identik. Kok bisa yang satu jadi kulit, yang satu jadi otak? Harusnya kan sama semua. Ini paradoksnya. Pertanyaan yang sangat bagus. Dan jawaban untuk paradoks ini datang dari seseorang dengan kisah hidup yang luar biasa. John Gordon. Oh, ini cerita yang menarik. Di sekolahnya dulu, di rapor biologinya, dia dapat ranking paling buncit. 250 dari 250 murid. Paling akhir. Paling akhir gurunya sampai nulis catatan. Saya yakin dia ingin jadi ilmuwan, tapi ini adalah ide yang konyol, akan jadi buang-buang waktu. Ini luar biasa. Jadi anak yang dibilang paling bodoh di kelas biologi, yang katanya bakal buang-buang waktu, justru yang memecahkan salah satu misteri terbesar biologi. Gurunya pasti nyesel banget. Pasti. Gordon membuktikan gurunya salah besar. Dia menyempurnakan teknik yang disebut transplantasi nuklir. Gampangnya begini, dia ambil sel yang sudah sangat terspesialisasi, misalnya sel dari usus kecebong. Sel usus, oke? Lalu dia keluarkan inti selnya atau nukleusnya tempat DNA berada. Inti sel dari sel usus, terus diapakan? Inti sel itu dia suntikkan ke dalam sel telur katak yang inti sel aslinya sudah dibuang. Jadi, sel telur ini sekarang punya otak baru dari sel usus. Dan apa yang terjadi? Sel telur itu berkembang jadi katak yang normal dan sehat. Tunggu. Jadi sel usus yang tugasnya cuma mencerna makanan, ternyata masih punya semua informasi buat bikin mata, kaki, otak, semuanya? Tepat. Ini membuktikan bahwa sel yang sudah terspesialisasi itu tidak kehilangan gen. Gennya masih lengkap semua. Mereka hanya mematikan gen-gen yang tidak mereka butuhkan. Oh, jadi gennya nggak hilang, cuma dinonaktifkan aja. Betul. Konsep ini, genomic equivalence, adalah dasar dari semua teknologi cloning, termasuk domba Dolly. Jadi sel usus itu nggak lupa cara jadi katak utuh, cuma lagi nggak pakai instruksi itu aja. Oke, saya mulai paham. Jadi ini bukan soal punya atau tidak punya gen, tapi gen mana yang nyala dan mana yang mati. Tapi gimana cara tubuh menyalakan dan mematikan gen yang tepat di waktu yang tepat? Siapa dirijennya? Nah, untuk itu kita harus berterima kasih pada dua ilmuwan Prancis, François Jacob dan Jacques Monod. Mereka mempelajarinya dari sesuatu yang sederhana, bakteri E. coli yang lagi mencerna gula laktosa. Bakteri makan gula? Apa hubungannya sama perkembangan embrio? Ternyata prinsipnya sama. Mereka menemukan ada semacam saklar genetik. Jadi di dekat gen untuk mencerna laktosa, ada protein yang menempel di DNA. Protein ini yang mereka sebut represor, fungsinya kayak rem tangan di mobil. Rem tangan. Oke. Selama dia nempel, gen-gen itu nggak bisa bekerja, alias mati. Lalu kalau ada laktosa, apa yang terjadi? Gula laktosa itu akan menempel ke si protein represor tadi dan membuatnya lepas dari DNA. Rem tangannya lepas. Gennya langsung nyala. Betul, gen-gen pencerna laktosa pun langsung nyala dan mulai bekerja. Ini adalah mekanisme dasar dari regulasi gen. Jadi perkembangan itu persis seperti dirijen yang memimpin orkestra, semua musisi atau gen ada di panggung, tapi dirijen menunjuk siapa yang harus main sekarang. Analogi yang pas sekali. Kalau begitu berarti ada dong sel yang isinya musisi yang belum dikasih aba-aba sama sekali, yang masih bisa mainin lagu apa saja. Tepat sekali. Itulah yang kita sebut sel punca atau stem cell. Sel induk. Dan lagi-lagi, penemuannya adalah sebuah kebetulan. Tahun 1960-an ada dua peneliti, Ernest McCulloch dan James Steele. Mereka sebenarnya lagi meneliti efek keracunan radiasi pada tikus. Oke. Mereka menyuntikkan sel sumsum tulang ke tikus-tikus yang sudah diradiasi, dan mereka melihat ada bintik-bintik aneh di organ limpa tikus. Bintik aneh. Dibiarkan saja. Bisa saja mereka abaikan, tapi rasa penasaran mereka lebih besar. Mereka selidiki bintik-bintik itu dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Setiap bintik itu ternyata adalah koloni sel darah baru, sel darah merah, sel darah putih, semuanya. Dari mana asalnya? Dan semuanya berasal dari satu sel tunggal. Wow. Frase sakti dalam sains, itu aneh. Sekali lagi berujung pada penemuan besar. Mereka tanpa sengaja menemukan sel punca darah. Oke, lompat beberapa dekade, akhirnya para ilmuwan bisa mengisolasi sel punca embrionik kan? Sel super yang bisa jadi apa saja. Tapi ini kan yang jadi kontroversi besar.
Betul, kontroversi etisnya sangat besar dan menghambat penelitian. Disinilah seorang peneliti Jepang, Shinya Yamanaka, datang dengan sebuah pertanyaan yang mengubah segalanya. Pertanyaan apa itu? Dia berpikir, kalau perkembangan itu adalah jalan satu arah, dari sel punca menjadi sel kulit, bisakah kita memutar balik waktu? Memutar waktu. Bisakah kita meriset sel kulit yang sudah jadi ini kembali ke kondisi awalnya, kembali jadi sel punca, kayak factory reset di ponsel? Itu mungkin. Mengubah sel kulit biasa kembali jadi sel super. Itulah yang dia coba. Setelah kerja keras bertahun-tahun, timnya berhasil mengidentifikasi 4 gen kunci. Hanya 4. Cuma 4. Ketika keempat gen ini dimasukkan kembali ke dalam sel kulit biasa, keajaiban terjadi. Sel kulit itu secara perlahan-lahan terprogram ulang kembali ke keadaan embrioniknya, menjadi sel punca yang bisa berubah jadi apa saja. Dia menamakannya iPSC. Betul, Induced Pluripotent Stem Cells. Cuma 4 gen bisa memutar balik waktu. Itu gila. Benar-benar seperti alkimia modern, mengubah timah menjadi emas, tapi ini mengubah kulit menjadi sel jantung. Persis, penemuan yang membuatnya memenangkan hadiah Nobel dan merevolusi seluruh bidang kedokteran regeneratif. Karena sekarang, kita bisa menciptakan sel punca tanpa harus menyentuh embrio sama sekali. Jadi, kalau kita lihat lagi, perjalanannya luar biasa juga ya. Dari ide aneh soal manusia mini di dalam sperma, sampai sekarang kita punya kemampuan untuk memprogram ulang sel kita sendiri. Semuanya didorong oleh rasa penasaran, ketelitian, dan seringkali keberuntungan murni. Dan pengetahuan ini bukan cuma buat di buku teks. Ini mendorong teknologi yang dulu cuma ada di fiksi ilmiah. Ambil contoh CRISPR, teknologi penyuntingan gen. Sekarang kita bisa masuk dan secara langsung mengedit kode DNA. Ini memberi harapan besar untuk menyembuhkan penyakit genetik seperti anemia sel sabit. Tapi di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan etis yang sangat dalam. Bijaksananya, kita harus menggunakannya. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Sumber Anda menyinggung bidang baru yang namanya epigenetika. Katanya, ini lapisan informasi di atas DNA. Maksudnya apa itu? Bayangkan DNA itu adalah buku resep. Epigenetika itu seperti catatan kecil, stabilo, atau penanda halaman yang ditinggalkan oleh koki sebelumnya. Oke. Penanda-penanda kimia ini tidak mengubah resepnya, urutan DNA-nya tetap sama, tapi mereka memberitahu sel resep mana yang harus sering dibaca dan resep mana yang harus dilewati. Inilah yang membantu sel mengingat identitasnya. Oke, jadi ini semacam memori seluler. Apa yang menarik dari situ? Yang paling mencengangkan adalah penanda epigenetik ini bisa dipengaruhi oleh lingkungan kita, gaya hidup kita, dan bahkan mungkin pengalaman nenek moyang kita. Pengalaman nenek moyang. Ada studi terkenal tentang para penyintas kelaparan Belanda di era Perang Dunia II. Ternyata, anak-anak yang dikandung selama masa kelaparan itu punya penanda epigenetik tertentu, yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit metabolik saat dewasa. Jadi memori tentang kelaparan itu seolah diwariskan. Betul, diwariskan ke generasi berikutnya, bukan melalui gen, tapi melalui penanda di atas gen. Wah, jadi ini membuka pertanyaan baru ya? Tentu, pertanyaannya jadi begini. Jika sel kita punya memori yang tidak tertulis di DNA, dan memori itu bisa dibentuk oleh pengalaman generasi sebelum kita, apa artinya itu bagi diri kita? Seberapa besar identitas kita ditentukan oleh gen warisan? Dan seberapa besar itu adalah sebuah cerita yang terus-menerus ditulis dan ditulis ulang dari generasi ke generasi, lewat lapisan-lapisan tak terlihat ini. Dan kita bahkan mungkin nggak sadar kalau kita ikut menulis cerita itu untuk generasi setelah kita. Wah, ini buat direnungin banget.